Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wassobihi min ba'dihi amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini, dengan kehendak Allah kita semua bisa berkumpul di dalam suatu majelis. Semoga di dalam pertemuan ini selalu dicurahkan segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang sepatutnya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat salamuhu mudah-mudahan kita selalu aturkan kepada baginda Rasulullah, yang mana harapan kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang hadir juga yang di luar sana, atas harapan kita semua syafaatnya Rasulullah yang begitu jadi harapan kita fit dini fad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, betapa jauhnya langkah-langkah dan perjalanan-perjalanan setiap manusia. Sering mengalami suatu siklus. Ada kalanya menemui suatu kebahagiaan di dalam diri, kadang kala juga menemui penderitaan, kesengsaraan, bahkan kegelisahan di dalam kalbu atau hati. Tapi bagi kita sebagai hamba, tak lepas akan semua itu, mungkin kita semua mengalaminya dan pernah terjadi. Itu adalah salah satu bentuk untuk menguatkan qalbun kita atau hati kita, agar bisa kuat dan tegar di dalam segala apa yang telah kita hadapi. Kita ambil suatu contoh, ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, betapa banyak seorang, ini saya kabarkan dah ya, mungkin nanti bisa kita kaji bersama. Umpama saya ambil suatu contoh di dalam kekeluargaan kita, kan kita banyak yang keluarga ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin terjadi di dalam
fenomenanya kehidupan di dalam keluarga ya. Saya ambil suatu contoh Bapak Ibu, betapa banyak seorang suami yang menceraikan istrinya ketika dia marah. Kadang-kala ucapannya begitu mudah mengatakan hal-hal yang pada diri kita mungkin tak terkontrol karena ada daya power yang sangat kuat emosional di dalam diri kita, akhirnya tak terkontrol di dalam ucapan kita. Atau mungkin kita kepada anak-anak kita atau kepada sahabat-sahabat kita ataupun mungkin kepada tetangga-tetangga kita, kadangkala kita terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam diri kita, yaitu mudah terbakar hati kita, mudah terseret nafsu. Karena apa? Di dalam diri kita sangat kuatnya nafsu amarah. Maka di dalam nafsu amarah ini selalu mengajak kepada jalan-jalan yang menjadikan diri kita kadangkala tak terkendalikan bila mana kita terjadi suatu percecokan di dalam keluarga kita. Ya maaf, sekali lagi maaf Bapak Ibu, kita cuma ambil suatu contoh aja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini nanti kita ambil hikmah. Setiap hamba Allah, setiap manusia pasti pernah mengalami suatu kemarahan. Dan disinilah letaknya. Kadang-kala bila di dalam keluarga kepada seorang istri ataupun seorang istri kepada suami juga terjadi hal-hal yang menjadi sebab musababnya marah kita. Disitulah pentingnya yang kita paparkan saat ini, bagaimana kita untuk mengendalikan dari sifat pemarah. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam fatwanya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu ada kebahagiaan. Ya maaf ya, kalau jannah kan artinya surga. Ya. Tapi kalau kita ambil arti lain adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Maka Rasulullah menyampaikan, janganlah engkau marah, niscaya bagimu akan menemukan ketenangan, kedamaian di dalam hatimu. Kenapa? Kalau konteks secara kita melihat, menengok daripada kalimat Raudhatul Jannah atau taman-taman surga, itu adalah di dalam suatu majelis, perkumpulan atau zikir, ya itu salah satu bentuk taman. Tapi kalau surga sendiri kan isinya kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya maaf, bagian mengambil dalam arti bisa merasakan kebahagiaan bila mana kita tidak mudah. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri telah mempaparkan atau memfatwakan.
Saya kembali kepada apa yang coba kita sampaikan tadi. Mungkin seorang suami seringkali mudah mengatakan kalimat-kalimat yang membuat sang istri menjadi tidak berdaya. Contoh ketika dia marah. Akan tetapi suatu perkataan, suatu ucapan yang mengenai suatu sasaran yang sepatutnya tidak diucapkan terjadi di saat kita emosional kita memuncak, akhirnya tak terkontrolkan diri, kita mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang santun atau kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyakitkan kepada sesama manusia. Di situ kadangkala kita baru menyesal di kemudian hari, tapi di saat itu tak mungkin ada suatu penyesalan karena kita diselimuti oleh nafsu amarah, akhirnya kita mudah marah. Bila mana ini sudah redam, baru di dalam hati kecil kita, kenapa ya saya tadi kok marah? Anak saya marahi, pun itu juga anak saya. Istri pun yang setiap hari mengurus anak-anak saya, juga yang selalu menjadi teman hidup saya, kenapa saya jadi memarahi? Akhirnya baru menyesal di kemudian hari. Ini untuk bapak-bapak ya. Tapi untuk ibu-ibu bagaimana? Juga seperti itu, pada kala suaminya capek-capek dari kerja, umpamanya ini ya, kita ambil umpama, akhirnya di situ yang kurang pas masalah ya, mungkin hanya masalah yang kecil, bab rezeki aja, udah marah-marahnya ini dan itu kepada suami. Dan ini pun terjadi kan di dalam setiap manusia terjadi. Tidak ada kesempurnaan di dalam kekeluargaan karena untuk menyatukan dua posisi di antara laki dan perempuan ini memang sangatlah sulit. Makanya kalau kita pandai, kita selalu di dalam setiap situasi dan kondisi kita tanamkan, menjauhkan dari sifat marah, insya Allah kita menuju kepada kedamaian yang hakiki. Betapa seringnya kita melihat mungkin di antara teman kita, saudara kita terjadi suatu hal yang mungkin tidak enak kita dengar atau kita pandang. Juga terjadi kepada diri kita, ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita seringnya seorang memutuskan suatu persaudaraan atau pertemanan karena menuruti akan amarahnya atau emosionalnya, dan pada akhirnya terjadilah penyesalan akan suatu perbuatannya itu. Ya ini pengalaman ya Bu, ya Pak, semua manusia mungkin mengalami. Maka kita harus kuatkan penyadaran diri agar kita tidak terjerumus kepada jurang yang membuat diri kita akhirnya bisa membabi buta atau gelap mata yang dohir dan gelap mata yang batin. Bila mana kita diselimuti oleh ego, kekuatan amarah yang pada diri kita, tidakkah suatu amarah itu adalah banyak membawa kepada malapetaka di
dalam siklus kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman, semuslim, bahkan banyak pertikaian. Karena apa? Karena emosional, karena adanya marah. Ada suatu kejadian kekerasan juga karena bentuk dari marah. Ada penganiayaan, itu pun terjadi karena daya emosionalnya manusia yang kurang mengontrol akan sifat-sifat yang sangat kurang baik di dalam diri kita, akhirnya timbullah dalam suatu kronologis itu yang terjadi karena apa? Karena kita selalu banyak menuruti amarah. Tapi sebaliknya kalau kita bisa mengendalikan suatu dalam artian amarah itu, ya insya Allah kita akan menjadi baik. Itu merupakan salah satu dampak tidak bisa menahan diri ketika amarah kita bergejolak, akhirnya kita menjadi tak terkontrolkan diri, akhirnya segala apapun yang menjadi gerak-gerik kita, ucapan kita secara lahir atau batin, ini pasti akan menjadi salah satu yang tak terkontrolkan di dalam diri kita. Akhirnya kita mudah menyalahkan dalam suatu hal apa yang menjadi tidak cocok dengan hati kita. Itulah sebab karena marah. Maka Bapak Ibu, kita belajar dengan prosesi-prosesi bagaimana untuk menghindari, menjauhkan dari sifat-sifat yang kotor di diri kita. Yaitu salah satu bentuk tadi adalah sifat amarah. Karena Rasulullah tadi sudah juga memberikan paparan bahwa janganlah engkau marah, niscaya bagimu akan mendapatkan kedamaian atau dalam arti surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadapi dari hal masalah ini? Tidakkah ada obatnya? Ada. Juga Rasulullah memberikan tips untuk menghilangkan suatu kemarahan apabila menggejolak di dalam diri. Apa caranya? Kata Rasulullah, jika orang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka lakukanlah hendaknya dia duduk. Nah, ini tips atau cara. Ya, kalau kita lagi marah, ya, umpama yang macam-macam dah, keadaan emosional, coba kita ambil langkah teorinya. Rasulullah memberikan cara tips atau cara ini, kita ambil dulu. Mungkin bisa reda. Nah, ini salah satu Rasulullah memberikan cara untuk menyikapi apabila kita telah bergejolak di dalam amarah kita. Dan bila mana kita dalam keadaan duduk, umpamanya itu juga marah dalam keadaan duduk, maka hendaknya kita coba buat berbaring. Ya, jadi tadi kalau kita marah dalam keadaan berdiri, coba kita ambil alih, kita duduk. Kalau umpama di saat kita duduk marah, coba kita alihkan pindah tempat untuk berbaring. Agar kenapa? Karena merubah posisi tubuh dapat mempengaruhi
mempengaruhi tekanan emosional dari seseorang itu. Bila mana Bapak Ibu jika belum bermanfaat juga ini, maka kita ambil langkah, hendaknya kita diajarkan untuk berwudu. Ini salah satu tips juga. Ya. Kalau umpamanya di dalam kita sudah mengambil wudu, kita masih terdampar di dalam emosional yang kuat, atau marah kita yang tetap bergejolak, maka yang akhir kata Rasulullah, tinggalkan tempat itu. Nah, ini jadi kalau udah gak kuat berdiri, teori sudah duduk, kita berbaring atau sudah mengambil air wudhu, ya kita masih gak kuat, sudah kita tinggalkan aja udah. Karena apa? Kalau masih kita di tempat situ, nah ini kan berabe juga. Akhirnya kalau kita bisa mengalihkan di dalam diri kita untuk meninggalkan tempat itu, ya, di mana kita sedang marah, apa tujuannya kita tinggalkan? Agar kita tidak terus menerus melihat hal yang menjadi sebab musabab kemarahan itu. Ini cara yang paling efisien, ya, paling ya sangat berarti. Disitulah Bapak Ibu, kalau kita bisa mengendalikan dari sifat-sifat kemarahan di dalam diri kita, pasti Allah pun akan memberi salah satu bantuan. Kemarahan itu bisa tertinggalkan, bisa dikalahkan hanya satu cara. Apa itu? Kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Dan sesungguhnya Allah senang kepada hamba-hamba Allah yang selalu menanamkan di dalam hatinya dengan sifat sabar. Jadi lawannya marah adalah sabar. Dan disitulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, betapa Rasulullah memberikan salah satu bentuk cara untuk kita menghindari atau menjauhkan dari sifat-sifat kemarahan yang ada di diri kita. Sedangkan Allah pun telah mencantumkan di dalam kitab suci Al-Quran tentang bagaimana kita disuruh untuk meninggalkan suatu kemarahan itu. Di dalam Al-Quran dipaparkan, disodorkan, dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal katiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tidakkah Allah memberitahukan kepada hambanya, yaitu orang-orang yang berinfak, allazina yunfiqu, baik di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan akan amarah dan mau memaafkan kesalahan dari orang lain. Betapa mulianya Allah, betapa perhatiannya Allah kepada hambanya. Dia pun mengingatkan, memberikan informasi kepada hamba-hambanya agar kita untuk menahan dari amarah kita. Bila mana kita terjadi kesalahan-kesalahan yang membuat fatal diri kita secara emosional, yang akhirnya kita terjadi kepada keluarga kita sendiri atau kepada teman karib kita ataupun kepada sesama makhluk Allah, hamba Allah sebagai manusia pada orang lain, maka di situ pun Allah maafkan atas kesalahan orang. Di situ betapa mulianya bila walaupun upama kita terjadi kronologis yang seperti itu di dalam keadaan marah, mari kita tinggalkan dan kita mau memaafkan kepada orang lain. Disitulah Bapak Ibu betapa ayat tadi telah memberikan salah satu penjelasan bahwa kita di dalam suatu waktu yang lapang atau sempit adalah orang yang pandai, orang yang sangat selalu berarti adalah orang-orang yang menahan dari amarahnya dan mau memaafkan atas kesalahan orang lain. Karena apa? Ayat tadi disambung, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai kepada hambanya atau orang yang berbuat kebaikan. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips atau cara untuk kita menghindari dari bila mana kita terjadi kemarahan. Dan kedua, Allah pun menyuruh kepada semua hambanya untuk menahan amarah. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang penuh pemaaf. Disitulah karena Allah sangat menyintai kepada hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita merevisi diri kita dan selalu kita tengok di dalam perilaku kita, di dalam kinerja perjalanan hidup kita, bagaimana kita berinteraksi di dalam kehidupan ini sesama hamba Allah. Jangan kita pandang dari kesemuanya atau bentuk corak tubuhnya atau warnanya, tapi kita lihat di situ bahwa itu adalah sama seperti kita. Disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama belajar untuk menanamkan di dalam diri kita dengan rasa sabar, yang mana kesabaran itu akan membuat di dalam perjalanan hidup ini menjadi baik. Maka lebih baik daripada kita marah, yang paling afdal adalah kita sababikul khairun, berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir, juga saudara-saudaraku
yang di luar sana yang dirahmati Allah, yang mana Bageng pada saat ini dalam kajian ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita renungi. Ayo mari bersama-sama kita berjuang dan kita kembali kepada diri kita, minta pertolongan Allah untuk menjauhkan dari sifat marah pada diri ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu yang manfaat di dini fad dunya wal akhirah. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur